أفلا يتدبرون القرآن. Jadi masalah itu susah dan gampang itu relatif berarti. Tergantung sudut pandang dari mana ya. Jauh dekat juga sama relatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala ta'ala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsiran katsiran. Amma ba'du. Para hadirin yang sami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, kaum ibu, juga kaum bapak, yang sama-sama dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama bersyukur atas segala apa yang kita terima, nikmat Islam, nikmat iman. Bahkan pada malam ini juga kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di dalam haflah mubarakah, di dalam majelis yang telah kita sepakati bersama. Semoga juga apa yang diupayakan menjadi berkah di kemudian hari, yang karena yakin setiap perjuangan itu akan menghasilkan kebahagiaan, akan menghasilkan keberkahan, insya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli warisnya, pada keluarganya, pada para sahabatnya, juga kepada para tabi'in, tabi'ut, hingga kepada kita yang sami hadir di makom mulia ini. Semoga juga kauban dengan rahmat dan salam. Judulnya mengukir jiwa. Mengukir apa melukis? Mengukir jiwa. Mengenali pahat jiwa, pahatan jiwa. Mengenali pahatan jiwa. Berarti harus ada tapak lacak, harus ada bukti sejarah, di mana ya pada malam ini kita sedang mengukir sejarah, mengukir tapak jiwa, Pahatan jiwa. pahatan jiwa, mengukir sejarah, mengukir pahatan jiwa. Yang mana tadi juga sudah diungkapkan bahwa jiwa itu bertingkat dari mulai amarah sampai kamilah menurut para ulama yang terdahulu, tingkatannya sampai
kamilah, jiwa yang sempurna. Malam ini kita insya Allah bukaan, insya Allah riadoh, entah bukaan yang keberapa, tapi yang jelas begadangnya sudah berlipat-lipat. Ada begadang 1, begadang 2, begadang 3, dan seterusnya. Mudah-mudahan bukaan juga buka 12, menurun atau menambah? Bukan 7. Ya, kalau setiap diungkapkan atau setiap dipendam pasti akan melahirkan. Setiap perjuangan juga akan melahirkan sesuatu. Apa yang kita lahirkan. Tadi Om Dom bercerita tentang pengalaman hidup, pengalaman perjalanan. Tentunya secara pribadi pengalaman itu untuk pribadinya, pengalaman saya untuk saya, pengalaman Mas Ino untuk Mas Ino, pengalaman Pak Ustadz untuk Pak Ustadz sendiri. Tapi dari pengalaman pribadi itu melahirkan apa yang bisa kita suguhkan untuk sesama hidup dari pengalaman batin itu. Itu yang penting mah. Tasawuf, kita bertasawuf atau ya menempuh perjalanan suluk dengan bertasawuf melahirkan apa? Yang pentingnya itu target, tujuannya, maksud dan tujuannya kemana, melahirkan apa? Melahirkan akhlak. Akhlak itu setiap tidak bisa dibilang akhlak kalau tanpa ada kejadian, tanpa ada peristiwa. Akhlak itu diciptakan, kholqon diciptakan, terus apa lagi maknanya tentang kholaq. Akar katanya kan dari kholaq menjadi akhlak. Maka akhlak itu sendiri adalah lahirnya perbuatan kita, lahirnya apa? Dari pengalaman batin tadi, melahirkan sesuatu yang lebih baik, pengalaman yang buruk, pengalaman yang pahit, menjadi pengalaman yang baik, yang bisa kita suguhkan untuk sesama hidup, supaya kita keauban, selamat di dalamnya. Itulah nikmat Islam. Nikmat Islam itu bila mana kita selamat, sama-sama selamat, bareng-bareng sampai ke tempat tujuan. Sering kita bercerita, mendengar, bahkan bercerita, semoga kita sajikan nikmat iman, nikmat Islam. Sementara pertanyaannya yang mana nikmat Islam itu? Buat saya itu mah, buat saya sering bertanya kepada dalam diri itu. Bila dengar ada ungkapan-ungkapan dahulu gitu, nikmat iman, nikmat Islam, yang mana nikmat iman itu? Yang mana nikmat Islam itu? Seperti apa? Barangnya kayak gimana? Ini seolah-olah nantangin peristiwa nih Om. Kalau bertanya-tanya kayak gitu kan? Iya. Ya ada sebagian yang menghindari pengalaman buruk. Ada juga yang malah justru bertanya-tanya seperti apa? Oh ternyata nikmat Islam itu setelah kita mengalami pengalaman buruk, justru mengalami dihina, dicaci, dimaki, karuas, kanyeri, kaperi, lara, wirang, tunggara, sangsara. Setelah itu barulah kita merasakan nikmat Islam. Selamat sampai tujuan. Artinya terhindar dari segala macam bahaya. Terhindar dari segala macam
bahaya sampai ke tempat tujuan. Itulah nikmat Islam. Terus nikmat iman itu apa? Nikmat iman itu qada, qadar, qudrat, irodat. Nikmat iman itu di dalamnya ada ridho dan ikhlas, menerima yang empat tadi, menerima. Tetapi dalam perjalanannya, ini wanti-wanti saya, dalam perjalanannya kita tuh sering jatuh di dalam irodah Gusti Allah, sering jatuh, sering lupa, melupakan, terlupakan, atau pura-pura lupa, sering irodat Gusti Allah kita sudah sering kita bahas di dalam buku pun. Pada tingkatan tertentu irodah itu kan apa Pak Ustaz? Menurut Pak Ustaz, kehendak yang di dalamnya adalah maksud, tujuan, target, maksud dan tujuan manusia supaya meningkat dirinya, meningkat. Ada integritas kalau bahasa psikologinya, psikologi itu profesional, bahasa profesional itu integritas, ada integritas diri, ada peningkatan. Oleh karena itu, bila kita sudah mengalami pengalaman buruk, apapun itu jenisnya, maka segera kita memperbaiki diri, kembali bertobat dan memperbaiki diri, disertai dengan memperbaiki diri, memperbaiki hal-hal yang mungkin terlewatkan oleh kita atau mungkin terabaikan dalam pandangan, dalam pengawasan, dalam perhatian. Kita perbaiki supaya tidak lengah lagi, waspada. Kemarin kita bahas kan dalam Al-Quran itu, wa man taba wa amila sholihat, diiringi dengan perbaikan diri. Yang namanya taubat itu diiringi dengan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tadi saya belajar sama Ustadz di Masjid Al-Ansor. Jadi kalau ngeblank itu sholawat, langsung sholawat, dia ngeblank, sholawat. Tapi sholawatnya versi Pak Ustadz Usman yang panjang, versi panjang, diiringi oleh ibu-ibu sholawatan. Apa tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ngeblank soalnya. Kembali kepada nikmat-nikmat yang sudah ngatret, jelas kita terima, tapi kadangkala kita, yaitu tadi di dalam qudrat irodatnya Gusti Allah, kita sering jatuh, sering terperosok karena sifat manusia yang lupa itu, lalai, lupa, terus apalagi lengah, bahkan apa bahasanya, turut berduka cita atau apa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah saudara kita mengalami musibah ya karena ngantuk tadi ceritanya, nabrak trotoar, siapa? Mas Yanto. Semoga Gusti Allah menguatkan hatinya, semoga juga mengangkat penderitaannya. Cuma karena memang faktor human error bahasa kitanya apa Mas? Human error bahasa kitanya apa? Kesalahan diri, ya kelalaian lah, atau ya karena ngantuk dan memaksakan diri kurang fit sehingga mengalami musibah. Minggu kemarin sudah saya wanti-wanti waspada
Waspada itu bila akan terjadi sesuatu, karena yang namanya kudrot, yang namanya kodar itu takdir, yang namanya kodar itu gak bisa ada catatan yang sudah, tapi kita belum terjadi, takdir yang belum terjadi bisa kita modifikasi, bisa kita hindari. Yang seharusnya kecelakaan tetapi minimal terhindar itu kena anginnya doang, itu juga udah kaget, luar biasa kaget, ya kan? Yang seharusnya sudahlah, nggak usah ngomong gitu, saya suka ngeri. Jadi masalah lagi bertambah. Sudahlah, yang penting tumbuhkan kewaspadaan kita. Apa aja yang perlu diperiksa bila kita berhubungan dengan mesin, dari mulai diri sendiri sampai situasi, sampai mesin yang kita pegang, yang kita tanganin itu kita periksa, kita waspadai. Jangan sampai menjadi faktor-faktor yang membuat kita lengah, yaitu. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tadi saya ngebahas tentang sedikit mengulas atau mencolek bahwa Gusti Allah itu tidak segan-segan memberikan perumpamaan dengan nyamuk. Ini mungkin persoalan Pak Usman yang masih bertanya-tanya, orang yang berhadapan dengan Pak Usman, Pak Ustadz. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan, tidak segan-segan memberi perumpamaan seekor nyamuk. Kalau kita dari sudut pandang lain, seumpama kita nyamuk nempel di tangan, tahu nggak itu yang kita pencelokin tangan? Enggak kan? Seandainya kita jadi nyamuk, bisa ngelihat nggak itu tangannya? Bisa mengendus nggak? Bisa mengklasifikasi nggak bahwa yang dipencelokinnya tangan, jidat, hidung, apalagi telinga, apalagi kaki? Kan kemungkinan kita nggak tahu bahwa yang kita pencelokin adalah tangannya, adalah hidungnya, kan gitu. Ibaratnya skalanya seperti itu. Kita tadi pertanyaannya Pak Ustadz, pengen ngelihat Allah gitu, nggak mungkin. Seandainya kita seekor nyamuk, nggak mungkin bisa ngelihat manusia. Yang bisa dia lihat tangannya, kan, mencolok di tangan, di jidat. Saking dekatnya, perbandingan skalanya kan, dan antara yang besar dan yang kecil relatif tadi, antara yang besar yang kecil, ya kan, Ustaz? Nggak mungkin yang kecil itu bisa ngelihat yang secara utuh, ya kan? Melihat manusia enggak, langsung aja mencelok aja di mananya gitu, di mananya orang gitu, di tangannya, di kakinya, di jidat, di hidung, kan gitu. Sumpama begitu juga kita dengan berhadapan dengan Gusti Allah, nggak mungkin kita bisa melihat seutuhnya. Ada pertanyaan tadi mengganggu sekali memang itu, pertanyaan mengganggu. Saya pengen melihat Allah. Pertanyaan yang mengganggu itu, melemahkan, mengganggu dan melemahkan. Ya jawabnya begitulah. Surat Al-Baqarah ayat 26 kalau nggak salah. Silakan diperiksa. Tidak segan-segan untuk memperumpamakan seekor nyamuk. Perbandingan skala yang kita pikirkan. Kalau Gusti Allah menciptakan nyamuk luar biasa, memang sudah nggak perlu kita ragukan lagi. Jadi kalau
seandainya seseorang itu berpikir nalar yang nalarnya main, pasti ya kan. Kira-kira Pak Ustaz bisa tahu nggak nyamuk itu menclok di tangan? Yang dia tahu mungkin makanan, rahmat atau kasih sayang manusia, dan dia nggak bisa berlebihan itu menclok di tangan. Kalau berlebihan udah pasti mati di situ. Kena tepung ceplok. Berlebihan. Kalau nyamuk itu pengen selamat kan, ngigitnya aja sebentar, ngisap darahnya kan sebentar aja, selamat dia dari amukan orang. Kamu berlebihan. Itu. Dan kita juga kalau berlebihan ya ditepok juga. Kira-kira begitu lah. Ya, ditepok juga kalau terlalu berlebihan. Standar aja. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kekurangan, jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit. Seseorang yang berinfak itu sendiri tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh terlalu pelit. Tidak boleh terlalu pelit. Bapak bilang tentang infak itu, bila kita di bawah jangan rakus, bila kita di atas jangan pelit, bila kita di tengah jangan curang. Itu infak, itu ayatnya tadi. Jiwa apa tadi? Mutmainah, Rodiyah, Mardiyah, Kamilah. Jiwa itu melahirkan apa nantinya? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jiwa atau nafsu amarah, lahirnya jadi apa? Melahirkan apa? Melahirkan apa? Nafsu. Yang kedua apa? Lawama, melahirkan apa? Dalam akhlak atau dalam prakteknya, dalam perbuatannya, sampai ke jiwa kamilah atau nafsu kamilah, melahirkan apa nantinya? Akhlakul karimah itu. Akhlakul karimah itu didasari ada dasar yang 4, jiwa yang 4. Apa tadi? Mutmainah, Rodiyah, Mardiyah, Kamilah. Kalau masih di bawah, amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mungkin masih bersifat atau masih ada benalu-benalunya yang mengikut, atau virus-virus yang perlu dibersihkan. Kan kita malam ini juga kan buka itu tazkiyatun nafs. Coba periksa ke dalam diri kita, barangkali masih tersisa jiwa-jiwa yang itu tadi disebutkan, sering marah, dan pukul marahnya gak jelas apa yang dimarahin. Kalau udah marah berhenti gini, kenapa gua marah ya? Gak jelas. Iya, itu yang mengundang nantinya kita itu terpecah belah itu, atau tercerai-berai itu karena masih ada benalu-benalu di jiwa kita, benalu-benalu yang disebutkan di amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah. Apalagi Bos, itu cukup 4. Masih ada godok, masih ada lagi godok, terus apa lagi? Ya,
di buku kuning nanti kita bahas lagi lah. Kita periksa jiwa-jiwa itu di dalam diri kita, barangkali masih sering kita itu marah yang gak karuan, ujung-ujung marah-marah. Marah itu sekali boleh, yang gak boleh itu marah-marah. Gak jelas itu yang marah-marah, menghabiskan energi juga, capek Pak, capek, menghabiskan energi kita tuh terkuras dengan marah-marah. Jadi ngapain? Kalau marah itu mungkin masih ada disebutnya apa, kebijakan, toleransi masih bisa, karena seorang guru boleh marah, boleh untuk pendidikan. Seorang Ustadz Usman di kelas bisa marah, tapi marah-marah yang gak jelas itu, ya kan? Sering kita tuh ujuk-ujuk marah-marah gak jelas gitu. Padahal disediain, udah ada singkong, ada ini apa nih namanya, ada molen, ada ini, marah-marah, singkong lagi selek darah tinggi. Coba tadi pesan malam ini kita tazkiyatun nafs, bukaan ke yang keberapa ya? Yang kita tuh di dalam kandungannya Gusti Allah ini pengen lahir kan? Pengen lahir, medal, lahir itu medal, medal itu lahir, lahir itu medal. Masih di dalam kandungan, dan seumur-umur saya bilang kita masih di dalam kandungan Gusti Allah. Kandungan apa? Sifat-sifatnya. Sifat yang mana? Yang terutama Rahman Rahim. Bisa nggak kita medal? Bisa, selama kita sanggup melaksanakan Rahman Rahim, medal itu. Kalau belum sanggup mah medal, ya kan, modal berarti. Itulah modalnya, modal kita itu karena di dalam kandungan Gusti Allah, kandungan sifat-sifatnya yang terutama Rahman Rahim, itulah modal kita. Modal awal kita itu suruh baca Bismillah. Bila mana ada godaan, baca ta'ud, pasta'id billah. Begitu nggak Pak Ustaz? Setuju nggak? Itu modal kita. Modal Bismillah itu modal kita, supaya nantinya memang apa, sesuai harapan kita. Intinya sesuai harapan. Bahasanya mau medal, bahasanya mau sukses, bahasanya mau bahagia, itu relatif. Apakah nanti menjadi barokah itu relatif. Itu tergantung penerimaan diri di awal. Kudrat, irodat, kodar, kudrat, irodat. Tergantung itu nikmat iman kita itu di sana. Kodar, kudrat, irodat. Kesananya masih banyak, ada kamal, jamal, kohar, jalal, ada lagi. Itu dulu deh, itu dulu. Kandungan kita dikandung di dalam kandungannya Gusti Allah, kandungannya sifat-sifatnya, kodar, kudrat, irodat, jamal, jalal, kohar, banyak, nggak bisa disebutkan satu persatu, habis waktunya nanti. Ini udah semua? Satu lagi ya, kita offline Ampura sama yang di saudara-saudara di rumah. Jadi malam ini khusus yang di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.